Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Ayu Nurul Ahmadi, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 kelas J, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video saya kali ini membahas materi mengenai learning outcomes atau capaian pembelajaran. Tujuan dari pembuatan video ini yang pertama yaitu memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rusmanto, Eskom IMAG. Kemudian yang kedua dapat mengetahui apa sih learning outcome itu, kemudian apa saja yang dibahas di dalamnya, dan bagaimana peran politik dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam merumuskan learning outcomes. Mari kita bahas. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian learning outcomes. Learning outcomes atau capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dialami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Kemudian yang melatar belakangi capaian pembelajaran yaitu suatu proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila siswa menguasai kompetensi dasar dari suatu materi pembelajaran tersebut. Capaian pembelajaran juga merupakan kemampuan yang diperoleh melalui komponen internalisasi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tadi kan ada 3 komponen capaian pembelajaran. Yang pertama pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sekarang kita bahas pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Menurut Nato Atmojo, pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek manusia melalui indera yang dimiliki, seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Jadi pengetahuan adalah berbagai macam hal yang diperoleh oleh seseorang melalui panca inderanya. Atau lebih jelasnya, pengetahuan adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Kemudian komponen yang kedua ada sikap. Menurut para ahli psikologi seperti Louis Thurston, Francis Likert, dan Charles Osgood, sikap adalah suatu evaluasi, suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Contohnya, kita berbicara lemah lembut kepada orang yang lebih tua. Hal ini menyimpulkan reaksi perasaan bahwa kita sebagai anak yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Sikap yang timbul dari rasa ini ialah rasa menghormati dan rasa segan. Kemudian ada ciri-ciri sikap. Sikap itu tidak dibawa sejak manusia dilahirkan. Sikap itu dapat berubah-ubah. Sikap itu tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian sikap itu ada segi motivasi dan ada segi perasaan. Karena sikap itu dibentuk atau dipelajari selama perkembangan hidup seseorang, dan sikap itu tidak ada kaitannya dengan umur, karena sikap dapat berubah-ubah sesuai dengan pengalaman atau perkembangan yang telah dialaminya. Masuk komponen yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan khusus dan keterampilan umum. Keterampilan khusus merupakan keterampilan yang dimiliki individu yang hanya digunakan sebagai sarana atau fokus untuk mengembangkan bakat. Contohnya hobi, seperti kita hobi bermain tenis meja atau hobi bermain bulu tangkis. Jadi hanya untuk mengembangkan bakat apa yang ada di dalam individu. Kemudian keterampilan umum, yaitu sebagai atribut personal yang terdapat dalam diri seperti kemampuan berkomunikasi yang baik. Keterampilan umum juga menunjang untuk keterampilan khusus. Materi yang kedua yaitu peran politik dan iptek
dalam merumuskan learning outcomes. Tujuan politik pendidikan adalah untuk mengetahui dan menyampaikan standaritas kualitas pendidikan nasional di Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat geografis yang berbeda-beda, maka standaritas pendidikan nasional harus dilakukan dalam rangka memberikan dorongan untuk menyamakan pendidikan di seluruh Indonesia. Kelembagaan IPTEK berperan sangat penting dalam pengembangan dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan kelembagaan tersebut bekerja sama dan berupaya mengembangkan dan membangun sistem pendidikan yang baik melalui tugas yang diberikan. IPTEK juga berguna untuk menunjang ketertinggalan negara kita dalam teknologi. Karena zaman sekarang pengetahuan tentang teknologi itu sangat penting. Ibaratnya sekarang kita ini dijajah secara halus, yaitu melalui teknologi tersebut. Maka dari itu, mengapa penting juga kita harus belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pemaparan materi saya mengenai learning outcomes. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh Bapak dosen maupun teman-teman sekalian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.